Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Satria Bahari Putra Bimantara. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memimpin presentasi kali ini dan 3 teman saya yang bernama Sylvia Yuliana, Siti Cahya Hemas Setianing Tias, dan Sonia Anggun. Hari ini kita akan memulai presentasi tentang Sistem Sosial Budaya Indonesia yang akan dibacakan oleh Siti Cahya Hemas Setianing Tias. Kepada saudari dipersilakan. Baik, poin yang pertama, mengklasifikasikan budaya Nusantara berdasarkan aspek geografis, fisik, dan sejarah. Adapun aspek geografis dan aspek fisik geografis, aspek fisik geografis terkait dengan semua fenomena geosfer yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Ia mencakup aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat diamati secara langsung. Adapun macam-macam aspek fisik geografis adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek topologi, yakni aspek yang terkait dengan bentuk permukaan bumi atau morfologi, letak atau lokasi wilayah, luas dan batas-batasnya yang mempunyai ciri khas tertentu. Yang kedua, aspek biotik, yakni aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi, dan iklim yang ada di suatu wilayah. Yang ketiga, aspek biotik, yakni aspek yang berkaitan dengan unsur tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, aspek sejarah. Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atau aspek pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Sylvia Yuliana. Baik, selanjutnya soal yang kedua, memahami tipologi budaya Nusantara, budaya Sasambo, budaya Bali, budaya Tionghoa, budaya Jawa, dan budaya Bugis di Nusa Tenggara Barat. Saya akan membaca bagian budaya Sasambo, budaya Bali, dan juga budaya Tionghoa. Yang pertama, budaya Sasambo. Yang pertama, saya mau menjelaskan tentang suku Sasak. Suku Sasak merupakan etnis asli yang berasal dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kata Sasak berasal dari kata Saksak yang artinya satu-satu. Penyebutan nama Sasak pertama kali tercatat dalam prasasti Pujungan yang ditemukan di Tabanan, Bali. Prasasti ini diperkirakan berasal dari abad ke-11, sementara itu dalam Kitab Negara Kertagama, kata Sasak menjadi satu dengan Pulau Lombok, yaitu Lombok, Sasak, Mirah, Adi. Bahasa yang terkandung di dalam suku Sasak adalah suku Sasak memiliki bahasa daerah sendiri yang disebut sebagai bahasa Sasak, yang dimana bahasanya hampir sama dengan bahasa Sumbawa dan Bali. Selanjutnya adat istiadat yang ada di suku Sasak, yaitu yang paling unik adalah acara pernikahan yang ada di sana. Jadi pernikahan yang ada di Sasak sendiri merupakan suatu hal yang unik, berbeda dari suku yang lainnya. Mengapa? Karena di suku Sasak sendiri ada tradisi yang bernama menculik, yang dimana jika pasangan telah sepakat, maka si pria akan menculik si wanita ditemani dengan kerabat atau temannya yang bertindak sebagai saksi. Kemudian si wanita akan dititipkan ke rumah keluarga pria dan tidak langsung dibawa ke rumah pria.
Setelah itu barulah keluarga pihak pria mengirim utusan kepada keluarga wanita untuk memberitahukan bahwa anaknya berada di tempat mereka. Pemberitahuan ini disebut dengan kata nyelabar. Sebenarnya cara pernikahan ini sudah biasa dilakukan di suku Sasak, namun ada tradisi yang meminta dengan baik-baik, yakni disebut dengan reda. Selanjutnya ada profesi. Sebagian besar laki-laki Sasak berprofesi sebagai petani, sedangkan wanita bekerja sebagai penenun. Fakta di sini untuk menikah di Nusa Tenggara Barat sendiri, suku Sasak dulu di zaman dahulu harus bisa menenun agar bisa menikah. Selanjutnya kesenian, ada gendang belik, tari rudat, dan juga presean. Selanjutnya yang kedua ada suku Samawa. Suku Sumbawa atau Samawa merupakan suku bangsa yang mendiami wilayah barat tengah Pulau Sumbawa. Suku Sumbawa menyebut diri mereka sendiri sebagai Tau Samawa. Bahasa di suku Samawa dalam bahasa Sumbawa dikenal sebagai dialek regional atau variasi bahasa berdasarkan daerah penyebarannya. Bahasa Sumbawa serumpun dengan bahasa Sasak. Kedua bahasa ini merupakan kelompok dalam rumpun bahasa Bali, Sasak, dan Sumbawa. Selanjutnya ada adat istiadat. Yang terkenal di Sumbawa ada barapan kebo, karaci, dan nyorong. Nyorong sendiri adalah adat pernikahan yang ada di Sumbawa. Selanjutnya ada profesi, sebagian etnis di sana berprofesi sebagai nelayan. Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang menjadi petani. Wujud kesenian di Pulau Sumbawa ada kain tenun, tari nguri, dan rumah panggung. Selanjutnya ada suku Bojo. Suku Bojo ini ada di suku Bima atau Daum Bojo. Ini adalah suku yang terletak di bagian timur Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demografinya, suku asli masyarakat Kota Bima adalah suku Bima atau dikenal dalam bahasa lokalnya Daum Bojo. Suku-suku ini selalu memeriahkan upacara dan pawai pada hari-hari besar di Kota Bima dengan hidup berdampingan secara rukun dan damai serta suasana yang kondusif. Selanjutnya, perekonomian di suku Bojo berdasarkan potensi sumber daya yang ada, berbagai peluang investasi cukup prospektif untuk dikembangkan di Kota Bima, antara lain di bidang jasa, pengangkutan, kelistrikan, telekomunikasi, perdagangan, agrobisnis, industri air, dan lainnya. Selanjutnya, adapun tradisi dari Bima ialah rimpu yang merupakan tradisi berbusana untuk kaum perempuan suku Bima dengan menggunakan sarung tenun khas Bima, yaitu tembengoli. Cara pemakaiannya membutuhkan 2 lembar kain, yaitu 1 lembar kain pertama yang dililitkan ke kepala dan menyisakan bagian terbuka untuk wajah. Lalu sisa kain dijulurkan hingga ke perut menutupi lengan dan telapak tangan. Kemudian untuk kain kedua dikenakan dengan cara melipatkan kain di pinggang hingga ke bawah seperti penggunaan kain sarung pada umumnya. Selanjutnya yang kedua, budaya Bali. Budaya Bali merupakan asal-usulnya suku Bali itu terbagi ke dalam 3 periode atau 3 gelombang migrasi. Yang pertama, suku Bali ini dia masuk ke 3 periode atau gelombang migrasi. Yang pertama itu tadi dia masuk sebagai akibat dari persebaran penduduk yang terjadi di Nusantara selama zaman prasejarah. Gelombang kedua terjadi secara perlahan selama masa perkembangan agama Hindu di Nusantara. Dan yang ketiga merupakan gelombang terakhir yang berasal dari Jawa ketika Majapahit runtuh pada abad ke-15. Selanjutnya bahasa yang digunakan pada suku Bali, bahasa yang digunakan itu ada 2 jenis, yaitu bahasa Aga, bahasa Bali yang pengucapannya lebih kasar, dan yang kedua ada bahasa Bali Mojopahit, yaitu bahasa yang pengucapannya lebih halus. Selanjutnya, adat istiadat yang ada di Pulau Bali yang sudah sering kita ketahui adalah acara pemakaman atau ngaben. Selanjutnya ada potong gigi yang dilakukan untuk orang yang sudah puber atau sudah melewati masa remaja.
Yang ketiga ada acara perang topat yang di sini kita sudah tahu di Lingsar sudah sering dilakukan setiap tahunnya. Dan juga acara perang api yang dilakukan setelah arak-arakan ogoh-ogoh di saat Hari Raya Nyepi. Selanjutnya ada profesi. Kebanyakan di Nusa Tenggara Barat sendiri, kebanyakan menjadi pengrajin, patung, ukiran kayu, dan lain-lain. Di Lombok dan suku Bali juga banyak menjadi pengusaha penjor atau penjual canang. Seni yang ada di budaya Bali juga ada tari kecak, seni ukir, permainan alat musik, dan masih banyak yang lainnya. Di Bali sendiri identik juga dengan strata sosial atau kasta. Sistem kehidupan sosial masyarakat Bali dinamakan wangsa. Wangsa sendiri merupakan sistem keluargaan yang diatur melalui garis keturunan. Wangsa merupakan sistem yang diatur melalui garis keturunan. Itu dia ada 4. Yang pertama ada Brahma, yang kedua ada Ksatria, yang ketiga ada Waisya, dan yang keempat ada Jaba. Selanjutnya ada budaya Tionghoa. Budaya Tionghoa merupakan leluhur orang Tionghoa Indonesia yang berimigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Bahasa yang digunakan oleh bahasa Tionghoa di Nusa Tenggara Barat sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Namun bahasa Tionghoa ini terdiri dari beberapa suku yang memiliki dialek berbeda dan tersebar di wilayah Indonesia. Seni yang sering kita tahu mengenai budaya Tionghoa ini ada barongsai, wusu, dan cap gomeh. Selanjutnya ada arsitektur. Tionghoa ini terdiri dari beberapa suku yang memiliki dialek berbeda dan tersebar di wilayah Indonesia. Di Lombok sendiri, kawasan yang sering menampilkan kebudayaan ada di kawasan Pantai Ampenan. Terkadang juga saat Hari Raya Imlek, di Cakra sendiri banyak menampilkan banyak dekorasi yang dipasang di sana, sehingga itu menandakan bahwa Imlek sudah dekat atau sudah terlewatkan. Selanjutnya ada profesi di Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Tionghoa ini kebanyakan menjalankan bisnis baik kuliner, properti, dan lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan budaya Jawa. Nah, budaya Jawa ini, suku Jawa, merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Setidaknya 41,7% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa, dan bahasa yang digunakan sehari-hari suku bangsa Jawa sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur sehari-hari. Hanya sebagian orang yang menggunakan bahasa Jawa. Dan kepercayaan mereka itu sebagian besar secara nominal menganut agama Islam, tetapi ada juga yang menganut agama Protestan, Katolik, dan Hindu-Buddha. Dan profesinya itu mayoritas orang Jawa berprofesi sebagai petani, namun di perkotaan mereka mendominasi pegawai negeri sipil, BUMN, anggota DPR atau DPRD, dan lain-lain. Dan seni yang sering kita jumpai di Jawa ini terkenal dengan budaya seninya yaitu wayang, seni batik, keris, dan juga musik gamelan. Dan selanjutnya saya akan membacakan budaya Bugis. Nah, budaya Bugis ini terkenal dengan suku perantau yang tersebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Suku Bugis atau Tok Ugi merupakan suku asli di tanah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Suku Bugis ini adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Dan selanjutnya kesenian dari suku Bugis yang terkenal adalah tari Padupa Bosara. Tapi Padupa Bosara merupakan sebuah tarian yang menggambarkan bahwa orang Bugis kedatangan atau dapat dikatakan sebagai tari selamat datang dari suku Bugis. Dan bahasa sehari-hari, bahasa Bugis adalah salah satu dari rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Bugis. Dan profesinya rata-rata suku Bugis ini berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pedagang, hingga mengisi birokrasi pemerintahan dan menekuni bidang pendidikan.
Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sonia Anggun. Unmute, Son. Unmute. Jelaskan rekonstruksi dan revitalisasi budaya lokal Nusantara. Rekonstruksi budaya adalah perubahan sudut pandang seseorang yang dapat merubah sikap serta penampilan watak dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia yang kita kenal sebagai Nusantara, kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikaitkan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Pada umumnya, etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan dan manuskrip. Indonesia memungkinkan kearifan lokal yang bertransformasi secara lintas budaya pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan revitalisasi budaya merupakan proses secara sistemik dan metodologi untuk mengingatkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman. Revitalisasi budaya sebagai suatu pekerjaan yang besar bukan sekedar kegiatan menggali peninggalan tradisi untuk kemudian melestarikannya, melainkan bahwa kearifan lokal yang tersimpan dalam warisan budaya Indonesia digunakan sebagai pencerah dalam mendampingi dan mewarnai karakter bangsa. Oleh karena itu, tugas generasi muda untuk melestarikannya, menumbuhkan kesadaran pentingnya budaya, introspeksi, dan merendung bahwa bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai karya nenek moyangnya. Selain itu, perlu juga partisipasi setiap orang dalam pelestarian dan pelaksanaan budaya. Maka menurut kami, pelestarian budaya bukanlah mengusung budaya lama untuk diterapkan apa adanya dalam kehidupan sekarang, melainkan seharusnya mengelola nilai-nilai budaya lama sebagai aset kehidupan sebagai aset kebangsaan. Sistem pendidikan bangsa berbasis budaya ialah strategi pencerdasan bangsa untuk mempersiapkan generasi unggul yang memiliki kewenangan penuh atas bangsanya. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata atau pengucapan kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.